Hey teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz, Season 2. Bagaimana puasanya teman? Sedikit lagi, kurang dari seminggu lagi kayaknya. Mimin doakan semoga lancar ya. Sedih mau pisah bentar lagi dengan bulan puasa. Tapi Mimin akan tetap menemani teman-teman sampai akhir dan seterusnya ya. Doakan, amin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 32. Kamu juga, apaan sih? Cemburu pakai nekat makan ini segala, cibir Alika. Syafiq tidak menjawab. Ia sibuk menghabiskan air 1 gelas, tapi masih terasa pedas. Tenggorokan dan perutnya seperti terbakar. Ia tidak kuat makan pedas, tapi sok-sokan. Ia tidak suka melihat ada pemberian makanan dari lelaki lain untuk Alika. Apalagi ia tahu lelaki itu menyukai istrinya. Kini Syafiq menuju dapur dan mengambil susu, mencoba menetralkan rasa pedas dengan meminumnya. Ustadz juga manusia yang bisa merasakan cemburu, tapi Alika malah menyukainya. Dicemburui suami sendiri malah membuatnya senang karena merasa dicintai. Umi mau. Hana datang melihat banyak makanan, membuatnya tidak tahan. Anak satu ini suka sekali ngemil. Ini pedes nak, nanti beli yang gak pedes ya, ujar Alika. Itu pun kalau Abi kamu bolehin, lanjutnya dalam hati. Janji ya Umi, ujar Hana. Alika terlihat berpikir. Tanya Abi dulu ya, Umi gak bisa janji. Ya udah kalau gak boleh kakak minta kue aja sama Mbak Nina. Mbak Nina belum pulang, tapi ada Abi kok di dapur, Alika berucap sambil memasukkan kembali semua makanan itu ke dalam tempatnya sebelum nanti Safa yang melihat. Tidak seperti Hana yang mudah mengerti. Safa biasanya selalu kekeh. Jika ingin sesuatu harus langsung diberikan. Kalau tidak, akhirnya pasti akan merajuk. Bagus jika hanya merajuk saja. Biasa kalau sudah datang, marahnya ia juga bisa melempar barang-barang. Mirip seperti Alika kecil. Itu yang biasa dikatakan oleh Burita. Tentu berbeda dengan tantrumnya Soekul, karena itu memang sudah bawaan dari sana. Hanya perlu dilatih agar bisa mengontrol diri dan belajar konsentrasi. Abi, tolong ambilin kue di atas. Hana menarik ujung baju Syafiq. Lelaki itu masih duduk sambil meminum susu untuk menghilangkan pedas. Wajahnya bahkan memerah. Orang yang tidak suka pedas pasti akan seperti ini. Melihat dan terlihat berlebihan. Tapi nyatanya itu yang dirasakan. Kue yang mana nak? Tanya Syafiq lalu bangkit menuju lemari. Tempat biasa menyimpan kue kering. Cookies keju Bi. Syafiq mengambil toples plastik itu lalu menyerahkannya pada Hana. Wajah anak itu terlihat gembira. Makasih Abi. Kembali kasih putri Abi yang cantik. Berbagi sama yang lainnya ya. Hana mengangguk lalu melengos pergi. Ia akan kembali ke kamarnya. Nenek dan kakaknya sedang berada di sana. Safa dan Hana anteng bersama nenek mereka. Sedangkan Soekul tidur saat dalam perjalanan pulang tadi. Syafiq yang akan kembali menemui istrinya harus mengurungkan niat saat ponselnya berdering. Ada masalah di proyek, padahal ini tanggal merah dan biasa Syafiq akan menyuruh untuk libur. Tapi entah apa yang terjadi. Baru saja ia berencana ingin menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya, tapi harus ada masalah seperti ini. Mas mau kemana? Tanya Alika saat melihat Syafiq mengambil kunci mobil. Ada masalah, Mas pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alika bahkan tidak sempat mengantar lelaki itu sampai depan rumah, karena Syafiq berjalan dengan langkahnya yang lebar. Baru juga balik udah pergi lagi. Duh, resiko jadi istri orang sibuk. Apa kabar sama istri pelaut ya?
Ditinggal berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Alika bergumam sendiri. Ia membawa paper bag itu dan menaruhnya di lemari penyimpanan. Tahu suaminya akan marah saat Alika memakannya. Apalagi ini pemberian dari Lukas. Tidak lama setelah Sapik pergi, Nina pulang membawa pesanan. Ia mengantri sangat lama karena banyak pembeli. Kasih langsung aja ke ibu Nin, aku mau ke kamar mandi, ujar Alika. Oh iya mbak. Nina memindahkan tahu itu ke dalam wadah sebelum memberikannya pada ibu mertua Syapik. Lukas membuka jas putih lalu menggantungkannya di kursi. Ia sudah selesai praktek. Ia akan berada di situ sesuai dengan janji temu bersama dengan pasiennya. Selesai itu akan ke kafe tempatnya biasa menghabiskan waktu luang setelah selesai bekerja. Sekedar untuk menghilangkan stres. Bro, long time no see. Lukas menjabat tangan lelaki di depannya. Ya beginilah orang sibuk Sam, ujar Lukas sambil tertawa kecil. Lukas dan Sammy berteman. Lukas sudah 2 tahun lalu lulus, sedangkan Sammy baru lulus tahun ini. Karena sama-sama orang Indonesia yang berada di negeri orang, membuat mereka akrab dan menjalin pertemanan. Lukas tidak tahu jika Sekil adalah keponakan Sammy. Sammy pun juga sama tidak tahu jika Sekil melakukan terapi bersama Lukas. Lukas sama sekali tidak tahu soal keluarga Sammy, begitupun Lukas. Tidak tahu jika sudah di tanah air karena di sana mereka sama-sama jauh dari keluarga. Enak banget lo ya, udah sibuk sekarang, ujar Sammy. Makanya lo juga sibukin diri, jangan cuma jadi anak rumahan. Maunya sih, gue lagi nunggu ACC, soalnya mau ke pelosok. Gue rasanya miris melihat orang-orang pedalaman yang kurang penanganan medis. Apalagi akses ke puskesmas dan rumah sakit jauh, terang Sammy. Lo yakin mau langsung ke sana? Enggak di kota dulu, tanya Lukas sambil melihat menu dan membolak-balik buku itu. Iya, karena memang niat gue kan ke sana. Buat apa punya ilmu kalau tetap enggak berguna buat orang lain? Lukas tertawa kecil. Gue suka gaya lo bro. Espresso and waffle coco, please. Lukas kembali memberikan buku menu pada si pelayan yang dari tadi menatapnya penuh kekaguman. Pelayan wanita itu langsung tersentak. Maaf, bisa diulangi pesanannya? Pintanya dengan gugup. Espresso and waffle coco. Mohon ditunggu pesanannya, ucap pelayan itu lalu pergi. Gue udah bilang, lo tuh pantasnya jadi anggota boy band tahu nggak? Ledek Sammy. Mau gue juga gitu, tapi kulit gue terlalu gelap buat gabung sama mereka yang kulitnya putih mulus kayak tepung. Suara lo aja hancur sih, ikut audisi aja lo langsung ditendang. Cuma memang muka aja sih, sahut Sammy lalu menyeruput kopi miliknya. Yang penting gue jadi idaman para cewek, tutur Lukas dengan percaya diri. Iya, tuan muda satu ini tinggal tunjuk aja langsung dapet. Padahal lo itu kayak es batu, tapi mereka mau-mau aja. Good looking di atas segalanya bro. Good attitude kadang kalah. Pilihan cewek-cewek sekarang kalau bukan tampang ya uang. Ucapan Sammy memang ada benarnya. Karena remaja zaman sekarang hanya ingin memiliki pasangan yang bisa dipamerkan. Jika bukan karena uang, minimal tampangnya yang menjual. Tapi tentu tidak semua wanita seperti itu. Makanya kenapa Lukas begitu penasaran pada Alika yang begitu judes padanya. Padahal jika diimingi tampang, wanita akan langsung dulu, meskipun sudah memiliki pasangan. Entah Lukas hanya penasaran sesaat atau bagaimana. Mimin sendiri tidak tahu. Kalian bisa baca di bab selanjutnya. Kira-kira Dokter Lukas ini serius atau enggak sih? Enaknya dibikin gimana ya? Jangan lupa ditulis di kolom komentar.
Juga jangan lupa subscribe bagi yang belum. Oke, sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.